Shalom. Saat ini kita jumpa lagi dalam program Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Kusapa, kunjungan, sharing, dan pengembala. Program ini adalah salah satu bentuk pelayanan kepada jemaat dalam rangka menumbuh kembangkan iman untuk menjadi jemaat yang dewasa dan misioner. Kita awali acara ini dengan doa yang akan dilayani oleh Pendeta Seska Paraso. Sebelum kita mulaikan acara ini, mari kita berdoa. Segala sesuatu bukan kebetulan, tapi kami terlalu yakin semua dalam rencana-Mu Tuhan. Inilah yang kami imani. Ketika saat ini kami akan diperlengkapi dan saling memperlengkapi dalam acara Kusapa, kunjungan, sharing, dan pengembalaan. Maka inilah kami Tuhan, hamba-hamba-Mu. Kami rindu membawa rangkaian acara ini dalam tuntunan penyertaan-Mu. Kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Sebab kami terlalu yakin bahwa semua yang berasal dari Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi kami. Semua yang akan kami gunakan dalam acara ini, biarlah Engkau berkati. Sambil kami terus memohon, kiranya Engkau berkenan, biar acara Kusapa ini menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami hendak memulaikan acara ini hanya di dalam nama Allah yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan membaca dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayat 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tema kita, jadilah duta Kristus. Tema ini sangat menarik. Kita akan mengeksplorasi bersama apa yang menjadi buah-buah pikiran yang berkaitan dengan tema ini. Kita mulai dengan arti jadilah duta Kristus. Baik, menjadi duta Kristus. Duta dalam arti utusan. Ini tentu saja sejalan dengan pengakuan iman kita
yang sering kita ucapkan dengan kata-kata antara lain, aku percaya pada gereja yang kudus, am dan rasuli. Rasul itu juga, apostolos adalah utusan. Karena itu konteks kita bicara tentang jadilah duta Kristus adalah tugas bagi setiap warga gereja untuk menjadi utusan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan bertolak dari pembacaan kita memang diawali dengan kata perintah, sifatnya imperatif, pergilah. Nah, karena itu menjadi duta Kristus adalah perintah Tuhan kepada setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Kita masih menghadapi masalah sampai sekarang. Banyak warga gereja yang masih memahami bahwa menjadi duta Kristus itu adalah mereka yang disebut sebagai pelayan khusus, syamas, penatua, guru agama, dan pendeta atau penginjil, ya, atau misionaris. Tentu saja hal ini keliru. Kita tidak boleh mempersempit makna daripada duta ini. Ya. Sekali lagi, tema ini tentu saja mengandung makna yang sangat dalam dan luas, dan kiranya kita boleh memahami. Sekali lagi, jadilah duta Kristus adalah menjadi utusan Kristus. Nanti akan ditambahkan oleh teman-teman, silakan. Iya, tadi Pendeta Andrio telah melihat dari kata apostolos. Kalau dalam bahasa Arab kata duta itu juga disebut rasul. Itu dari serapan bahasa Arab. Kalau mungkin Pendeta Delsi dari bahasa Latin, sehingga kita mendengar apa yang disebut, apakah misionaris itu sama dengan duta Kristus dan seterusnya. Iya, menjadi duta Kristus, kita menjadi utusan Kristus dalam membawa misi Kristus. Sehingga ketika kita hadir menjadi utusan membawa misi Kristus di tengah-tengah dunia ini, tentu bukan hanya dalam konsep di mana kita berkhotbah, tetapi sesungguhnya khotbah yang hidup itulah menjadi hal yang penting, di mana kehadiran kita dapat menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kehadiran kita bukan saja seperti yang dikatakan tadi, sebagai pelayan khusus, syamas, penatua, guru agama, pendeta, dikala melayani, memimpin ibadah, atau menyampaikan firman, berkhotbah.
tapi tentu menyangkut seluruh keberadaan hidup kita yang harus menampakkan segala sesuatu yang berkenan bagi Tuhan. Sehingga itu artinya tidak terbatas hanya dalam ruang lingkup kehadiran kita dalam pelayanan-pelayanan ibadah, tapi di mana saja kita berada sebagai utusan, sebagai duta dalam membawa misi Kristus, itu harus mencakup segala aspek kehidupan kita, sehingga baik dalam tutur kata, tapi juga dalam cara hidup, perilaku, sikap, dan karakter kita di tengah-tengah dunia ini. Ya, saya rasa kita perlu lagi untuk mengeksplor. Pendeta Delsi telah mengkerucutkan pemahaman bahwa duta Kristus itu menuju kepada orang percaya. Saya rasa Pendeta Seska punya pemahaman untuk kira-kira dari sisi apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 9 ini yang menjadi landasan kita, bahwa duta Kristus itu menunjuk pada imamat orang percaya. Mungkin Pendeta Seska akan menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa duta Kristus dia menunjuk pada orang percaya dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 9 tadi. Ya, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi menjadi duta Kristus bukan berarti orang mempersempit pemahaman kita. Ya. Sekali lagi bukan mempersempit pemahaman kita bahwa kalau jadi duta Kristus berarti cuma khusus untuk orang-orang yang tertentu, tetapi menunjuk kepada imamat yang rajani, ya. Orang percaya. Jadi semua orang dipanggil untuk menjadi utusan Kristus. Ya. Dalam ayat 1 Petrus 2 ayat 9 tadi. Mungkin ini cuma sekedar mau menambahkan sebab teman-teman lain sudah banyak menyampaikan tadi. Iya, jadi kita paham bersama bahwa duta Kristus itu menunjuk pada pribadi orang percaya. Tetapi jadi duta Kristus itu tidak dapat dilepaskan dari satu komunitas, satu persekutuan bersama. Imamat yang rajani. Jadi yang pribadi-pribadi ini menyatu dalam satu persekutuan, dan kitalah yang sementara menjalankan mandat Kristus. Karena itu dikatakan bangsa yang terpilih, umat yang kudus, yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk masuk dalam terang, dan tugasnya adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Jadi kita sepakat bersama bahwa duta Kristus itu menunjuk kepada pribadi orang percaya yang tidak dapat dilepaskan dari persekutuan jemaat Tuhan. Dan yang berikutnya sudah dijelaskan lagi tentang bagaimana jadi utusan. Pendeta Delsi telah mengulas kita harus jadi garam dunia, kita harus jadi terang dunia, dan hidup pribadi kita adalah khotbah yang sebenarnya. Tidak hanya kata, tetapi tindakan kita. Itulah kehidupan sebagai duta Kristus. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut untuk memberikan pemahaman teologi tentang apa yang harus dilakukan oleh duta Kristus berdasarkan dari bacaan ini. Karena itu kita perlu menggali teks untuk menemukan makna yang sebenarnya yang memiliki implikasi bagi gereja,
bagi pribadi orang percaya untuk melaksanakan misi Kristus bagi dunia ini. Mari kita mulai dengan ayatnya yang ke-16. Disilakan. Ya. Ayat 16 berkata, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Nah, ayat ini sesungguhnya menunjuk kepada wujud dari ketaatan dari 11 murid Yesus Kristus. Kenapa mereka harus ke Galilea? Tidak ke tempat yang lain, ya. Karena dalam firman Tuhan juga Yesus sudah pernah sampaikan bahwa Yesus akan mendahului mereka ke Galilea. Sehingga dari perkataan Yesus yang sebelumnya sudah disampaikan, sehingga mereka tahu persis dalam pemahaman bahwa mereka memahami maksud di mana perkataan Yesus ini yang menunjuk bahwa para murid-murid ini harus ke Galilea. Dan sebagai murid yang tentunya taat kepada guru, kepada Yesus, sehingga mereka melakukan sebagaimana Yesus telah katakan kepada mereka. Dan kemudian ke bukit, artinya dari sekian tempat yang ada di Galilea, kenapa kemudian di sini dikatakan ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka? Ya, memang tidak secara jelas di sini dikatakan bukit apa, tetapi tentu para murid ketika mereka memahami, ketika mereka selama bersama dengan Yesus dalam pelayanan, seringkali Yesus memakai tempat-tempat yang luas atau bukit-bukit sebagai tempat di mana Yesus mau mengajar atau memberitakan tentang firman. Sehingga dalam pemahaman ini juga bukit menuju kepada lokasi yang strategis, yang luas, karena dari konteks ini bahwa bukan saja ke-11 murid yang ada, tetapi ada juga pengikut-pengikut lain. Yang pasti kalau cuma di suatu tempat berupa rumah tidak dapat memenuhi ketika ada banyak orang yang berkerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Tapi bisa saja juga penulis dengan maksud mengangkat bahwa bukit ini mau menunjukkan bahwa tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena kalau di perikop yang sebelumnya, di situ kita baca tentang keadaan yang muncul ketika Yesus bangkit, ada upaya untuk ditutup-tutupi tentang kebangkitan Kristus dengan mengangkat suatu keadaan yang hendak memutarbalikan fakta bahwa kebangkitan Kristus itu adalah dusta. Sehingga dari keadaan ini juga sesungguhnya penulis hendak mengungkapkan bahwa kondisi keadaan Galilea di bukit mau menuju suatu tempat di mana yang terbuka dan tentu juga supaya dapat disaksikan orang banyak, dan hendak menyatakan bahwa ini kebenaran yang sesungguhnya, dan sebagai para murid dan juga pengikut-pengikut Yesus
mereka ke Galilea adalah satu wujud di mana mereka taat kepada Yesus. Iya, saya kira kita telah mendapatkan pemahaman yang jelas tentang ketaatan para murid dan bukit di mana mereka atau tempat yang ditentukan Tuhan kepada mereka. Dalam Kisah Rasul menunjuk bahwa bukit itu adalah Bukit Zaitun. Tetapi dari sisi penulis Injil Matius, dia hanya menyebutnya dengan tempat yang ditunjukkan Yesus. Saya rasa kita tidak perlu berlama-lama tentang hal ini. Kita akan menggali lebih lanjut tentang ayat 17. Ya, disilakan. Ya, ayat 17 katakan, ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi saya mendapat dua kesan. Pertama, ketika bertemu atau melihat Yesus, ada yang menyembah, tapi ada juga yang ragu-ragu. Nah, saya membaca buku yang ditulis oleh Dr. J.T. Nielsen. Ada kesan yang saya bisa ambil bahwa J.T. Nielsen mau sampaikan yang hadir ketika Yesus dalam Injil Matius pasal 28 tadi bukan cuma 11 murid, tapi ada sekitar 500 orang. Nah, itu bisa dia hubungkan dengan kitab dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Ya, saya bacakan. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Ya. Jadi yang hadir waktu itu dalam kitab Injil Matius pasal 28 bukan hanya 11 murid, tetapi juga ada orang lain. Sehingga dia ada kesan bahwa yang langsung menyembah Yesus adalah 11 murid-murid Yesus, ya. Sedangkan yang masih ragu-ragu, yang bimbang itu yang orang lain di luar dari murid-murid Yesus. Jadi J.T. Nielsen dia kasih kesimpulan seperti itu. Ya. Kalau mungkin ada teman-teman lain yang tambahkan, silakan. Iya, memang ada beberapa tafsiran tentang kebiasaan Yesus mengundang atau mengajak murid-murid dan pengikut-pengikutnya selalu mengambil tempat di bukit. Ya. Tapi mengingat bahwa Matius 28 ayat 16 sampai 20 ini mau mengisahkan tentang pertemuan atau perjumpaan terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Dan saya kira tidak salah kalau Matius lebih fokus kepada ke-11 murid yang dipanggil oleh Yesus pertama kali di daerah Galilea itu. Nah, yang soal sekarang bahwa Yesus akan terangkat ke sorga, ya. Dan saya katakan ini adalah perjumpaan terakhir Yesus dengan murid-muridnya, karena di Injil-Injil yang lain juga ada menerangkan bahwa Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tetapi beda dengan Matius, dia langsung menunjuk kepada tempat yang ditentukan oleh Yesus di Bukit Zaitun. Iya, itu yang menurut tradisi di Galilea ini. Nah, kalau kita melihat bahwa benar menurut Matius cuma 11 murid ini saja, maka bukankah itu juga sudah mewakili ada beberapa yang ragu-ragu atau kurang percaya dengan kebangkitan Yesus, termasuk salah satu murid yang kita kenal atau sering disebut
murid yang kritis, yaitu Thomas. Ya. Nah, Matius tidak lagi perlu menceritakan siapa yang ragu-ragu di antara murid-murid itu, tapi yang pasti dia simpulkan ada yang punya ketajaman spiritual mengenal Yesus lalu percaya dan menyembahnya. Tapi di sisi lain ada, entah dia cuma satu orang atau ada beberapa orang. Tapi yang terpenting di sini keterangan Matius bahwa Yesus tidak ada komentar apa-apa tentang yang menyembah ataupun yang masih ragu-ragu. Ya. Dua kondisi itu diterima, disambut oleh Yesus. Ya. Saya kira itu yang terpenting yang mau ditegaskan. Kalaupun ada yang menafsir bahwa ada juga murid-murid atau pengikut-pengikut yang lain yang sekian banyak, tapi yang terpenting ada yang percaya atau ada yang langsung menyembah, meyakini dia adalah Tuhan, tapi juga ada yang masih ragu-ragu. Dua kondisi ini selalu ada di perjalanan hidup gereja. Artinya dua sisi kehidupan ini selalu ada di tengah-tengah perjalanan gereja sampai saat ini. Ya. Itu dari saya, terima kasih. Iya, saudara-saudara, jadi yang menarik di sini bahwa ada dua kelompok. Yang pertama menyembah dan yang kedua adalah ragu-ragu. Yang soal di sini adalah kata ragu-ragu dalam Injil Matius dikatakan hanya satu kali ditulis. Dalam bahasa Yunani disebut distaso atau edistasan. Dan ragu-ragu ini tidak menunjuk pada bukan tidak percaya, tetapi keraguan-raguan dalam pengertian apa betul itu Yesus atau tidak, bukan karena tidak percaya Yesus. Ini yang harus kita satu pemahaman tentang hal ini. Jadi karena itu ketika Yesus mendekati dan menjumpai mereka, maka Yesus mengubah keraguan-raguan mereka. Saya rasa kita perlu lagi untuk melanjutkan, dan ini yang mulai dengan inti dari tugas Duta Kristus. Ini landasan kita. Kita lanjut dengan ayat 18. Saya telah mulai dengan mengatakan Yesus mendekati mereka, mengubah cara pandang mereka yang ragu-ragu menjadi sungguh-sungguh yakin dan percaya. Karena itu dia mulai dengan proklamasi, pemberitahuan. Apa yang dia beritahukan? Disilahkan. Iya. Jadi sekali lagi, baik yang sudah benar-benar percaya ataupun masih ragu-ragu, diterima oleh Yesus. Ya. Namun kita percaya bahwa ketika Yesus mendekati, karena itu bagian ayat 16 dikatakan Yesus mendekati, karena mungkin dompet mata rabun atau pikiran belum fokus, ya. Nah, tapi setelah Yesus mendekat, sudah pasti mereka percaya. Dan karena itu tidak ragu-ragu lagi Yesus untuk menyampaikan sebuah perintah atau beberapa perintah penting. Mengapa dikatakan perintah? Itu juga yang dimaksud dengan amanat, ya, untuk dikerjakan oleh murid-murid yang Ia kasihi ini. Yang pertama adalah Yesus menegaskan
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga maupun di bumi. Segala kuasa. Bahasa Yunani menggunakan kuasa di sini adalah exousia. Ya. Segala exousia telah diberikan kepadanya, telah diberikan kepada Yesus. Segala kuasa-kuasa yang ada di bumi ini maupun kuasa-kuasa yang ada di sorga telah menjadi kepunyaan Yesus, karena sudah diberikan kepadanya. Ini menunjuk kepada satu otoritas, bahwa di atas segala kuasa-kuasa ini adalah Yesus. Dan ini mau menunjukkan bahwa dialah yang maha kuasa. Tidak ada lagi yang lebih berkuasa di bumi dan di sorga selain Yesus. Dan itu berarti dia memproklamasikan sebagai Allah, Allah Bapa yang maha kuasa. Dengan otoritas inilah Yesus mendasarkan perintah kepada murid-muridnya, ya, supaya jangan ada keraguan. Ya, tentu saja ini kepada mereka yang ragu-ragu. Ya. Karena itu semakin kuat pernyataan penulis Matius ini, ya, mau memperlihatkan bahwa yang terutama dalam kehidupan orang percaya itu adalah mendengarkan perintah Tuhan, mentaati perintah Tuhan. Mengapa harus ditaati? Karena yang memerintahkan itu dialah Allah, dialah penguasa sorga dan penguasa bumi ini juga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Iya. Jadi sebelum tugas rasuli atau tugas yang dimandatkan Yesus kepada para rasul, maka diawali dengan pemberitahuan siapa Yesus, siapa pemberi tugas. Dialah Allah yang maha kuasa atas segala yang ada di sorga dan di bumi. Atas dasar inilah para rasul dan termasuk juga gereja yang mengemban tugas rasuli akan menjalankan mandat Kristus. Mari kita lanjut dengan ayat 19. Ayat 19 ini sering menjadi polemik di antara kita. Dan ini juga sekaligus landasan berteologi kita untuk memahami tentang baptisan dan juga misi gereja dalam melaksanakan panggilan Tuhan. Karena itu dimulai dengan kata sambung, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi dalam mandat ini menegaskan kepada kita bahwa misi gereja bukanlah kristenisasi. Sekali lagi, bukanlah kristenisasi. Tetapi misi gereja adalah Kristunisasi, menjadikan semua bangsa itu murid Yesus, menjadikan semua bangsa muridku, kata dalam ayat 19.
Mari kita menjelaskan lebih lanjut. Bagian ini sangat menarik. Ini paling tidak akan memberi pencerahan bagi mereka-mereka yang mungkin tidak mampu memahami apa pengertian semua bangsa. Apa yang disebut menjadi murid? Disilahkan. Ya, ayat 19 saya memahami pertama kata pergilah. Ya. Sebenarnya kata ini bukan hanya merupakan kata perintah, tetapi di dalamnya juga ada makna penguatan, ya. Memberi semangat, memberi kekuatan kepada yang diutus, ya. Pergilah, ya. Sebab kita kembali ke ayat 18 yang menyuruh itu orang yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, tugas ini ada tiga hal yang mesti dilakukan oleh utusan Allah itu. Pertama, menjadikan murid Tuhan. Kemudian membaptis, dan ketiga mengajar. Nah, saya memahami ada kata mereka di sini. Ya, baptislah mereka. Mereka di sini tidak menunjuk pada sekelompok orang, tapi menunjuk pada individu atau perorangan. Nah, karena itu yang harus dijadikan murid Yesus adalah individu, ya, perorangan, bukan perkelompok. Ya. Kemudian kata membaptis atau baptis, ya, ini sebenarnya menunjuk pada masuk dalam persekutuan dengan Kristus. Dan ketiga, mengajar, ya, ini mau mengingatkan kita untuk, ya, terus menyampaikan kebenaran firman yang, ya, harus sesuai dengan kehendak Kristus. Mungkin ini yang bisa saya pahami, nanti juga akan diperluas oleh teman-teman yang lain. Iya, pergilah berarti adalah kata perintah. Bahwa ketika para rasul yang tadi dikatakan yang menyembah ataupun yang ragu-ragu, tapi kemudian Yesus memberi suatu kepastian bahwa akulah yang punya kuasa, yang punya pemerintahan baik di bumi maupun di sorga. Sehingga dari kata ini memberi penguatan, memberi semangat, yang terus memberi motivasi, sehingga para rasul ketika mereka yang dikuatkan, diberi semangat, diberi dorongan, mereka diberi tanggung jawab, diberi perintah oleh Tuhan. Pada ayat yang ke-19 bilang, pergilah. Sehingga ketika mereka pergi, bukan pergi tanpa tujuan, tetapi pergi dengan melakukan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti ini menunjuk kepada semua orang. Bicara bangsa berarti mencangkup banyak orang, baik dia orang dewasa ataupun juga anak-anak. Karena bicara bangsa berarti semua. Menjadi muridku. Murid siapa? Murid Yesus. Sehingga bicara murid ini menunjuk kepada tadi dikatakan personal, pribadi. Sehingga masing-masing terpanggil untuk menjadi murid Yesus. Sehingga ketika mereka memenuhi keterpanggilan itu, kemudian Yesus perintahkan, baptislah. Baptis ini menuju kepada membaptis. Berarti tidak bicara tentang caranya, bukan bicara tentang teknis membaptis. Karena yang paling utama, yang paling penting di sini adalah baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Jadi tidak berhenti kepada kata baptislah. Tapi yang paling utama yang digarisbawahi ini adalah baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi ini yang paling utama. Jadi kalau baptisnya tidak pakai Allah Tritunggal ini, arti bukan baptisan namanya. Karena sesungguhnya perintah Tuhan yaitu baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sehingga dari baptisan ini menunjuk bahwa murid-murid Yesus menjadi milik Allah, menjadi milik kepunyaan Allah, menjadi satu dalam persekutuan dengan Allah. Dan tidak berhenti di situ. Nyandak kong bilang sudah sok kelar kok, so baptis selesai. Karena hal yang ketiga Yesus katakan mengajar. Memang ini so masuk di ayat 20. Pengajaran yang kemudian diperintahkan untuk terus melakukan segala perintah Tuhan. Jadinya ndak kau mau bilang sudah so terima Yesus, jadi murid Yesus, so bersedia untuk dibaptis, kong sudah so kelar. Tidak. Tapi bicara tentang mengajar dan melakukan segala yang diperintahkan Tuhan, berarti seluruh kehidupan kita pakai untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Jadinya ada dari batasan waktu, mau sampai tempo apa? Sampai Tuhan datang. Makasih. Ya, sebelum mungkin lanjut, jadi ada 3M di sini. 3M ini juga yang pertama adalah menjadi murid. Dalam bahasa Yunani mateteo, matetes. Kemudian yang kedua adalah membaptis, baptiso. Dan yang ketiga adalah mengajar, didasku. 3M. Nih. Jadi 3M ini menjadi tugas gereja, tugas rasuli yang menjadi tugas gereja untuk terus dilanjutkan oleh gereja sampai pada akhir zaman. Dan tugas ini tidak boleh dilihat terpisah-pisah. Boleh dibedakan, tetapi harus dirangkai dalam satu kesatuan. Jadi tidak boleh mengatakan bahwa hanya membaptis yang paling penting, hanya mengajar yang penting, hanya menjadi murid yang penting. Tetapi tugas ini adalah satu rangkaian atau mata rantai yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi kata semua bangsa itu mencakup orang dewasa sampai anak-anak seperti bangsa Indonesia. Muridku adalah murid Kristus. Walaupun kita mungkin telah menjadi dosen, jadi guru selama 30 tahun, toh? Jadi pendeta 40 tahun di hadapan Tuhan, orang matetes, Mateo, yang tidak pernah guru. Di hadapan Tuhan, orang selalu menjadi murid. Yang kedua adalah baptislah. Baptislah tidak mempersoalkan di sini, tidak bicara sini tentang cara. Tetapi esensi dari satu baptisan adalah nama. Dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam Injil Matius penyebutan ini adalah yang kita pahami sebagai penyebutan tentang Allah Tritunggal. Baptiso itu berarti mencuci atau membersihkan. Orang sering mempersoalkan tentang teknis baptisan itu caranya, percik, curah atau selam. Dalam bahasa Yunani selam itu adalah kata duo. Dan kata-kata duo tidak pernah ditemukan di dalam Alkitab. Esensi baptisan adalah memasukkan seseorang dalam persekutuan dengan Kristus. Karena itu
baptisan itu sering diibaratkan sebagai pintu masuk. Dia yang ada di luar masuk di dalam persekutuan. Janganlah cara itu merusak yang esensi. Saya baru melihat yang kedua itu, dan yang ketiga adalah mengajar. Mengajar di sini mengatakan teaching for doing. Mengajar untuk melakukan. Mengajar untuk melakukan berarti apa yang diperintahkan oleh Tuhan harus dilakukan. Mengajar tidak hanya sekedar menghafal. Mengajar tidak hanya sekedar tahu, paham. Mengajar tidak hanya sebatas memberikan skill atau keterampilan. Anak-anak sering kali kita katakan learning by doing, belajar sambil melakukan. Guru disebut teaching by doing, mengajar sambil melakukan. Tetapi esensi dari mengajar adalah teaching for doing. Mungkin Pendeta Andrew akan mengeksplorasi lagi lebih lanjut tentang hal ini. Disilakan. Iya. Sebenarnya saya sedikit melihat ada penekanan yang pertama itu tentang pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Ku di situ menunjuk kepada pribadi Yesus tentunya. Jadi bagaimana tugas itu dikerjakan untuk menghentar setiap orang menjadi murid Yesus, bukan menjadi murid kita atau murid gereja. Ya. Artinya segala yang kita kerjakan untuk memuridkan adalah menjadikan orang itu murid Yesus. Dengan kata lain, apa yang kita lakukan itu supaya dia menjadi murid adalah kehendak Kristus. Dan murid itu dalam bahasa Inggris disebut disciples, bukan student. Ya. Yang menunjuk dalam teks ini, murid-murid itu dalam bahasa Yunani matetes, dalam bahasa Inggris disebut disciples. Nah, disciples ini ada kaitan dengan kata disiplin. Suatu sikap hidup yang betul-betul mengikuti kehendak Kristus. Ya, muridku. Ya. Jadi kataku di situ juga sangat penting. Ya. Mau menegaskan, mau mengingatkan kita supaya jangan sampai tugas utusan kita untuk menjadikan segala bangsa murid kita, menjadikan mereka sesuai dengan selera kita. Ini tentu sangat keliru dan bertentangan dengan perintah Yesus. Saya setuju tadi, yang lebih utama di sini adalah bagaimana kita memperkenalkan ajaran-ajaran Kristus kepada mereka yang mau belajar. Jadi murid kan berarti belajar. Dan karena itu memang siapapun kita sepanjang hidup ini kita adalah murid Yesus. Ya. Itu berarti kita terus belajar, mencari tahu tentang apa yang diajarkan, apa yang menjadi kehendak Kristus bagi kita di sepanjang kehidupan ini. Ya. Menjadi murid tidak mungkin hanya sekedar mau masuk sekolah mendaftar lalu tidak masuk kelas. Murid apa itu? Nah, karena itu menjadi murid yang sesungguhnya adalah belajar, masuk kelas. Karena itu orang belajar seumur hidup.
long life education, pendidikan itu seumur hidup. Nah, terkait dengan proses menjadikan muridku, itulah baptis dan ajarkan. Ini tugas yang berkelanjutan. Baptis di sini intinya adalah bagaimana mengantar orang itu menjadi atau masuk dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dia menjadi orang percaya kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus dan kepada Roh Kudus. Bukan soal air, bukan soal cara yang penting. Mempersoalkan itu kita akan membuat Tuhan sedih, ya kan? Karena bukan soal cara yang utama, tetapi ada komitmen di situ bahwa orang yang dibaptis ini akan mengakui Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itu. Untuk menyempurnakan proses itu harus berkelanjutan dengan mengajarkan. Ajarkanlah segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kataku lagi di sini. Ajarkan apa yang Yesus perintahkan, bukan apa yang gereja perintahkan, bukan apa yang pendeta atau penatua syamas atau perangkat pelayanan perintahkan. Karena itu kita harus ajarkan jemaat supaya mesti tahu sadiki firman Tuhan. Jangan-jangan ini so pendeta pemau yang dipaksakan, atau jangan-jangan ini so penatua atau syamas pemau yang dipaksakan. Bukan lagi apa yang diperintahkan oleh Yesus yang diajarkan. Gitu. Jadi pengajaran di sini adalah kelanjutan dari proses menjadi murid Yesus. Setelah dia masuk dalam persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka dia harus terus diajarkan untuk melakukan. Ya, karena itu gerejalah yang harus menjadi contoh, ya. Mengantar orang untuk bisa melakukan, artinya memberi jalan, gitu. Bukan cuma bicara, bukan cuma teori. Karena di sini ajarkan untuk melakukan, gitu toh. Harus nyambung sampai di praktek, sampai dia bisa memberdayakan dirinya. Jangan dia cuma diperdaya, cuma masuk teori-teori, setelah banyak tuh ilmu pada DP otak, dia tidak tahu apa yang dia mau lakukan. Biar tidak cuma satu tuh teori, tapi dia langsung praktekkan, itu tuh mengajar untuk melakukan. Saya kira seperti itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kita masuk pada ayat 20. Kita banyak tadi bicara tentang pengajaran. Kita selalu melihat pengajaran itu dari satu bagian yang utuh. Kita menyebutnya dengan kognitif, kemudian yang afektif dan psikomotorik. Itu mengajar. Dari memberitahu, menanamkan nilai, dan juga memberikan kecakapan atau keterampilan. Jadi perintah yang dikatakan imperatif itu adalah 3 hal. Yang pertama adalah menjadikan muridku bukan bertambahnya anggota gereja, tetapi betapa banyak orang yang mengikuti kehendak Kristus. Kemudian yang kedua adalah membaptis,
di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan tidak sekali-kali disebut cara membaptis, tetapi nama yang diutama. Yang ketiga adalah mengajar untuk melakukan segala sesuatu yang ku perintahkan. Dan Yesus merangkul itu, pengajaran itu mencakup dua hal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi segala sesuatu coba dirangkul dengan hukum kasih. Kasih kepada Allah dan sesama. Dan dari tiga perintah ini, maka peneguhan atau jaminan yang sudah disampaikan Pendeta Delsi tadi, ketahuilah, ingatlah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tetapi jaminan itu nanti muncul kalau orang sobeking telah melakukan tiga perintah itu. Tidak dimulai dengan jaminan. Kerja dulu baru ada jaminan. Orang sekarang kan minta dijamin dulu baru bekerja. Firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Jaminan penyertaan Tuhan itu bukan temporer, tetapi senantiasa. Bahkan mungkin sampai kita mati pun, karena zaman belum berakhir, penyertaan Tuhan itu berlanjut terus sampai akhir zaman, sampai akhir dunia ini. Jadi artinya juga mengatakan kepada kita bahwa tugas rasuli yang dimandatkan oleh Yesus kepada Rasul dan dilanjutkan oleh gereja termasuk kita sampai saat ini itu berkelanjutan sampai akhir zaman. Karena itu saya katakan tadi 3M toh. 3M itu kalau orang sekarang di tengah-tengah pandemi virus corona, kita menyebutnya dengan cuci tangan, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Itu mudah sekali untuk kita hafal, tahu? Orang 4 ini puji Tuhan, 2 kali vaksin. Dan kita percaya itu juga adalah satu bentuk ketaatan kita melaksanakan panggilan. Mungkin ada 1-2 hal for closing untuk percakapan kita, atau kira-kira apa yang akan kita sampaikan kepada jemaat kita. Apa kira-kira? Ya, disilakan mungkin teman-teman 1-2 kalimat masing-masing untuk closing pertemuan kita. Iya, bagian terakhir dari saya, bahwa dari semua perintah yang Tuhan, yang Yesus sampaikan ini, pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pribadi, yaitu yang dikatakan itu murid Yesus. Sehingga ketika di bagian 20 bagian A ini dikatakan bahwa segala sesuatu dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sehingga mu ini menunjukkan kepada pribadi yang adalah murid Kristus. Sehingga sebagai orang percaya, ketika orang mau menjadi murid Kristus, maka kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan ini. Karena di bagian yang terakhir ini ada jaminan berkat, di mana ketahuilah aku menyertai kamu. Jadi tertuju lagi kepada pribadi. Jadi yang saya mau katakan di sini, ketika orang bersedia menjadi murid, itu keterpanggilan bagi masing-masing pribadi kita. Tidak ada keterwakilan. Tidak ada tuh mau bilang, oh di kita keluarga, ya kita mewakili. Tidak. Karena Tuhan mau adalah pribadi-pribadi kita yang mau menjadi
murid Yesus, melakukan perintah Yesus. Karena jaminan berkat itu Tuhan tujukan juga kepada muridnya, yaitu kata kamu di sini menuju kepada kita, orang percaya yang menjadi murid Yesus sampai akhir zaman. Baik Tuhan datang atau torang somatikung nanti Tuhan datang, yang pasti sampai masa hidup kita tetap menjadi murid Kristus yang setia. Kasih. Yang terakhir dari saya melihat yang terpenting di sini adalah ketaatan, ya. Menjadi duta Kristus berarti harus ada ketaatan. Tentu yang dimaksud di sini adalah ketaatan mau melakukan kehendak Tuhan. Ketika orang taat, maka yang pasti itu 3 tugas itu, menjadikan murid Tuhan, membaptis, mengajar, pasti akan dapat kita lakukan. Ya, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Iya, menjadi duta Kristus berarti menjadi utusan Tuhan, dan itu tidak terbatas di semua tempat, di segala keadaan. Kita harus menampilkan diri sebagai duta Kristus, ya. Jangan khawatir, jangan takut, karena Yesus menjamin, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, ya. Terkadang orang takut bersaksi tentang kebenaran, takut menghadirkan keadilan, ya, karena kalau jujur sering digusur, kalau adil juga akan sangat mengancam perilaku orang-orang tertentu yang tidak menghendaki, yang suka berbuat jahat. Karena itu sekali lagi jangan takut, karena memang Injil Matius berkali-kali Yesus menegaskan supaya jangan takut. Ketika kita takut, Dia tidak menyertai kita. Tapi ketika kita terus memiliki keberanian untuk melakukan kebenaran, keadilan, kejujuran, Dia berarti menyertai kita. Itu. Dan menjadi murid berarti mengakui Dia sebagai Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam setiap kesempatan. Tetapi juga menjadi murid berarti terus belajar dan terus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Yesus. Sekali lagi, jangan khawatir, jangan takut, aku menyertai. Tapi sebaliknya, kalau orang takut dan selalu cemas, khawatir, itu pertanda Tuhan tidak menyertai kita. Terima kasih. Iya, kita sudah mendengar banyak. Statement closing saya adalah, orang ini bukan duta sembarangan, bukan duta manusia. Orang ini adalah duta dari yang empunya segala kuasa di sorga dan di bumi. Sekecil apapun kerja kita, sekecil apapun yang kita lakukan, kalau kita memuliakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kata dan perbuatan, maka kita akan memuliakan Dia dan menghadirkan kehendak-Nya di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdiri, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah. Sungguh kami bersyukur, walaupun kami lemah dan terbatas, Engkau memakai dan memanggil kami
menjadi dutamu, menjadi alatmu, menjadi utusanmu untuk menyampaikan kebenaran ilahi, membawa berita sukacita bagi dunia yang masih hidup di dalam kegelapan, yang teraniaya, yang mengalami penindasan dan ketidakadilan. Karena itu ya Tuhan Allah, mampukanlah kami selalu mengerjakan tugas ini dengan sukacita, sekalipun ada begitu banyak tantangan dan hambatan. Tetapi kami percaya jaminan penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Dimanapun kami berada, segala aktivitas kami, baik di rumah maupun di luar rumah, kami akan mencerminkan kehidupan sebagai duta Kristus. Terberkatilah sekalian kami untuk selalu yakin dan percaya hidup dan berkat yang kami miliki adalah anugerah terbaik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berharap. Amin. Jika laut tutup, ku tak